Kalau ngejawabnya nggak semangat, saya ngajinya juga nggak semangat. Pokoknya kalau ibu semangat, saya semangat. Insya Allah ntar ceramahnya agak lama. Tapi kalau ibu nggak semangat, saya juga nggak semangat. Aku kan tergantung kamu sayang. Kalau kamu oke, aku juga oke. Terus nanti gawanane tasbih ngelewer tuh puter wiridan sulastri sumiati sundari sunar sami seh pokoknya rondo Kalimantan diwaca kabeh. Butuh kiai, perlu kok butuh nek krungu wong Banjar bahaya. Perlu kiai. Apa kamu butuh? Perlu. Nah ya perlu. Lo kan orang Jawa kayak beda kok ya. Ini perlu ini gitu loh. Paham? Ya. Baik, jemaah. Mari kita dengarkan langsung tausiah, bisa 2 kali 24 jam terserah pian kalau tahan. Kita akan dengarkan Bapak Kiai Haji Anwar Zahid. Kami persilakan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul ardina was samawatil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nuril huda wa syamsid duha wa badrid tuja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadatul ulama al-fudala wal kurama wal a'izza, para alim, para kiai, bunyai, para tuan guru, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, para habaib yang berkenan hadir, para sesepuh yang kita ta'zimi, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat yang mewakili Pak Kapolsek Pandan Ramil, kepala kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan yang kita hormati, sahibi hadhil haflatil mubarakah,
Bapak Haji Sugeng bersama istri dan seluruh keluarga besarnya, panitia yang membantu pelaksanaan majelis mulia siang ini, semuanya yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang ikhlas berhadir di majelis mulia ini, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan batinnya, dimantapkan Islamnya, dikokohkan imannya, dimuliakan akhlaknya, diistiqomahkan ibadahnya, disempurnakan takwanya, dimudahkan urusan-urusannya, diluaskan, dilapangkan dan dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya. Gak usah kenceng-kenceng. Ngamini hutang itu kalau terlalu keras biasanya makin banyak hutangnya. Disakinahkan keluarganya, disolih-solihahkan putra-putrinya, diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, ulun hanya akan mengajak beyan seberataan menengok. Oh, ketara Jawa ya, burek-burek untuk sama-sama bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur. Pertama, alhamdulillah kita dikaruniai Allah seorang nabi yang terbaik. Kedua, alhamdulillah kita ditakdir Allah menjadi umat yang terbaik. Ketiga, alhamdulillah kita diberi petunjuk hidup berupa kitab suci yang terbaik. Jadi ngaji kita siang ini judulnya 3 terbaik nabinya, terbaik umatnya, terbaik kitab sucinya. Ini saja yang akan ulun uraikan. Mudah-mudahan selesai dalam 20 menit. Nek gak melu nyangoni ojo cerewet, tinggal dengerin rewel. Yang pertama, alhamdulillah kita dikaruniai Allah seorang nabi yang terbaik, afdalul mursalin, sayyidul ghurril muhajjalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah dijadikan sebagai uswatun hasanah. Urusan apapun, kalau kita pengen baik, benar, diridhai Allah, kita harus mencontoh Rasulullah. Seluruh aspek kehidupan, kalau pengen benar, baik, selamat, diridhai Allah, kita harus meneladani Rasulullah, qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, tindakan dan ketetapan Rasulullah
itu menjadi rujukan dan dasar hukum umat Islam seluruh dunia. Jadi umat Islam seluruh dunia melakukan apapun, mengerjakan hal apapun, itu rujukannya pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ada umat Islam yang sholat subuhnya pakai kunut. Kenapa sholat subuhnya pakai kunut? Ya karena dasar hukumnya Rasulullah kalau mengerjakan sholat subuh pakai kunut, dalilnya jelas. Sementara ada umat Islam lain sholat subuhnya nggak pakai kunut. Kenapa sholat subuh tidak pakai kunut? Ya mereka punya dasar hukum Rasulullah sholat subuhnya kada pakai kunut. Jadi yang pakai kunut rujukannya Rasulullah, yang enggak pakai kunut rujukannya juga Rasulullah. Makanya dulu sempat ribut, satunya harus kunut, satunya enggak usah kunut. Dulu itu masyarakat kita suka ribut. Alhamdulillah sekarang masyarakat kita itu udah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap, apalagi warga DPR sini nggak ada yang ribut soal kunut karena udah sama-sama nggak sholat subuh. Nah, dulu ada umat Islam, maaf ya, ada umat Islam yang kalau bulan Ramadan sholat tarawihnya 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Insya Allah warga sini kalau bulan Ramadan tarawihnya juga pakai 20 rakaat, betul? Meskipun banyak yang nggak utuh. Orang datang ke masjid udah dapat 8 rakaat kok. Gitu juga nggak nambahin. Jadi tarawihnya cuma 12 rakaat. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang, laki apa perempuan? Kalau ditanya kenapa sholat tarawihnya 20 rakaat, ya dasar hukumnya karena Rasulullah setiap bulan Ramadan qiyamul lailnya, sholat malamnya 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Itu setiap Ramadan. Kalau sholat malam Rasulullah 20 rakaat plus witir 3 rakaat, dikerjakan di rumah, nggak di masjid, nggak berjamaah. Kenapa? Rasulullah khawatir ntar kalau dikerjakan di masjid dan berjamaah, sholat malam bulan Ramadan itu jadi wajib. Rasulullah tahu persis orang Banjarmasin kada bakal kuat, karena orang Banjarmasin itu kalau sholat tarawih ikutnya di pembukaan dan penutupan aja. Jangankan tarawih yang 20 rakaat, sholat fardu yang 5 waktu sehari semalam itu banyak yang harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Jadi sekalinya sholat diropel, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Nah kalau tarawih diwajibkan terus kayak apa dosa yang ditanggung umatnya? Maka Rasulullah mengerjakannya di rumah, nggak di masjid, nggak berjamaah. Mulai berjamaah itu zaman Khalifah Umar ibnul Khattab. Karena Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tahu persis. Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan kalau bulan Ramadan Rasulullah sholat malamnya 20 rakaat. Sementara ada umat Islam kelompok lain yang sholat tarawih di bulan Ramadan 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Kalau ditanya kenapa sholat tarawihnya 8 rakaat, ya karena Rasulullah qiyamul lailnya istiqomah, mau bulan Ramadan mau di luar Ramadan 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Jadi yang 20 rakaat dasarnya Rasulullah, yang 8 rakaat rujukannya juga Rasulullah. Mana yang benar?
Ya sama-sama bener, orang sama-sama punya dasar kok. Ada orang yang resek, suka nyala-nyalain. Apa itu orang NU itu? Tarawih 20 rakaat tapi cepet banget, kayak nguber maling. Masa tarawih Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim gerutuk Allahu Akbar jadi gulik-gulik entut jadi gulik-gulik entut Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim gerutuk Allahu Akbar jadi gulik-gulik entut gobek-gobek. Iya, rokaatnya sih banyak tapi cepet banget. Sholat apaan itu, nggak mutu, nggak kualitas. Muhammadiyah juga gitu, setahun sekali aja sholat cuma 8 rokaat, nggak niat itu. Salah semua, yang bener ulun, nggak usah terawih, netral. Itu malah orang keplek itu namanya. Jadi urusan apapun kita disuruh mencontoh Rasulullah, mulai bangun tidur melek sampai tidur lagi. Nah sekarang ringkes-ringkes saja. Kok semuanya disuruh mencontoh Nabi, hal apapun disuruh mencontoh Nabi. Sekarang sakjane itu bahasa Indonesianya apa? Kok sebenarnya sakjane itu loh bahasa Indonesianya apa? Lah iya sakjanya. Tidak semua bahasa Indonesia, bahasa Jawa bisa dibahasakan Indonesia gitu loh. Tiba itu kalau bahasa Jawanya jatuh, tapi nek tiba kejelungup susah. Masa jatuh menjelungupkan diri? Menek memanjat, kalau menek celingkrik-celingkrik, memanjat bercelingkrik susah. Nguyuh kencing semua tahu, tapi nek nguyuh hanyang-hanyangen ayo masuk kencing makcerit susah. Ya udah sakjanya. Sebenarnya iki rak sak temene, ora usah rewel, wis tak pikir iki. Rasulullah itu siapa sih kok semuanya disuruh mencontoh Rasulullah? Untuk menjawab itu mari kita berangkat dari satu makalah. Saya sampaikan, tolong ditirukan sama-sama. Yang ikut menirukan ulun doakan mudah-mudahan 3 hari lagi rezekinya lancar, duitnya banyak, minimal mudah gampang nyari utangan. Loh kok gini-gini, apa minta didoain susah nyari utangan? Wong wajahmu wajah kreditan gitu. Ini nyari utangan susah itu juga bingung. Yang nggak ikut menirukan saya doakan awas nanti malam kalau tidur nggak inget apa-apa. Kalau mau berak awas kakinya ketekuk. Ayo doa tirukan ya, tirukan sama-sama. Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Oke, sekarang pian seberataan nyautnya manusia gitu ya, yang kenceng. Nabi Muhammad adalah manusia yang merasa sebagai, terus manusia yang mengerti tentang manusia, yang memanusiakan. Nah akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan. Banyak sekarang manusia yang tidak mau memanusiakan manusia. Loh, ini bukan hanya manusia biasa, manusia yang udah jadi ustadz kadang-kadang tidak bisa memanusiakan manusia.
Ada orang minta doa, Pak Ustadz minta doa, ini dagangan lagi seret supaya lancar, dikasih sama dia. Udah kamu baca surat Waqiah berapa kali Pak Ustadz? Ya tiap malam 10.000 kali. Nah ini kan, iya kalau dia mungkin bisa, tapi yang dikasih ijazah, yang dikasih doa ini manusia, diperlakukan tidak seperti makanya ceramah itu ya nggak boleh lama-lama ya, karena yang diceramai manusia punya capek, yang ceramah juga. Nah kalau manusia harus mengerti tentang manusia, merasa sebagai manusia, memanusiakan manusia. Ini pertama, ada pesan dari tuan rumah tentang kemanusiaan, tentang kerukunan. Coba kita ingat sabda Nabi, betapa pentingnya kerukunan. Nabi mengingatkan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman, dan kalian tidak dianggap beriman kecuali kalian saling menyayangi, kecuali kalian mau akur, mau rukun. Berarti yang bisa masuk surga itu orang-orang yang mau rukun. Sehebat apapun kalau nggak rukun nggak bisa masuk surga. Oke, saya ulang, ini kelihatannya masih banyak yang belum mengerti, terutama ibu-ibu, karena nggak dengerin kata-kata aku malah terpesona memandang wajah aku. Bapak maaf, saya berdiri Bapak, karena jamaahnya banyak perempuan. Kita tahu kan, perempuan itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebagus apapun ibadah kalian, walaupun sholatnya kayak khusyuk sendiri, paling khusyuk sedunia, baru melafalkan niat aja udah usolli usolli fardol. Takbiratul ihram ngangkat tangan itu kayak penjaga gawang, sendekap itu melungker kayak udang digoreng. Allahu Akbar. Pokoknya sholatnya luar biasa. Sholat sunnah juga dikerjakan semua, puasa top, baca Quran top, zikir top. Wes nanti gawanane tasbih ngelewer diputer wiridan wer sulastri wer sumiyati wer sundari wer sunar sami sih wer. Pokoke rondo Kalimantan diwaca kabeh. Nggak bisa masuk surga kalau nggak iman, dan kalian nggak dianggap iman kalau nggak mau rukun. Padahal rukun itu nggak gampang, rukun itu sulit. Zaman Rasulullah itu ada dua sahabat sama-sama baiknya tapi nggak rukun, sama baiknya tapi nggak rukun. Nabi prihatin, Nabi juga berusaha untuk merukunkan tapi tetap aja nggak berhasil. Kemudian Nabi dihibur sama Allah, Muhammad, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Andaikan dunia seisinya kau habiskan untuk biayai orang yang tidak rukun supaya jadi rukun, kamu nggak akan bisa. Yang bisa menjadikan rukun hanya aku, kata Allah. Makanya jangan heran ya, jangan kaget ada orang sama-sama pinternya tapi nggak rukun. Itu bukan berarti kurang pinter, tapi karena emang rukun itu susah. Ada orang sama-sama tuanya tapi nggak rukun, bukan berarti kurang tua, emang rukun itu susah. Halo, bisa dilanjut? Coba di sini ya, di sini sama pinternya tapi nggak rukun, ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang,
Duduknya di bawah apa di panggung? Di panggung. Halo, sama Islamnya ndak rukun, ada apa enggak? Orangnya datang, perempuan apa laki? Di bawah apa di panggung? Pakai celana apa pakai sarung? Oh ini berarti yuk, sama ahlu sunnah wal jamaahnya ndak rukun, ada apa enggak? Orangnya datang, perempuan apa laki? Duduk di bawah apa di panggung? Pakai celana apa pakai sarung? Bajunya putih apa hitam? Bajunya lengan pendek apa lengan panjang? Iki berarti ini. Orangnya duduk apa berdiri? Mana? Nggak ada kok. Padahal kalau menengok, kalau mau rukun, yang susah jadi mudah, yang sulit jadi gampang. Kalau mau rukun, yang berat jadi ya kalau sendirian berat, tapi kalau mau rukun jadi ringan, enteng gitu loh. Bikin maaf tabligh akbar kayak gini, ini kalau bukan orang yang berduit berat. Berat. Coba dihitung kalau nggak percaya, panggungnya berapa? Ayo bilang panggungnya berapa, ngomong lo. Ini kita kalkulasi coba, bukti bahwa ini berat, biayanya nggak dikit. Panggungnya berapa, sound systemnya berapa, syutingnya berapa, keamanannya berapa, konsumsinya berapa, koriknya berapa, grup hadroh habsinya berapa, udah. Ada yang kurang? Coba diulang. Panggungnya, ayo toh panggungnya, sound systemnya, nih peralatan kipas anginnya, syutingnya, keamanannya, konsumsinya, koriknya, grup sholawatnya, MC-nya, udah. Sudah. Ada yang kurang? Ya udah, pikir sendiri. Berat. Tapi kalau mau rukun, coba ditanggung bareng-bareng, misalnya satu kampung bareng-bareng, enteng gitu loh. Kalau sendirian, kalau sendiri-sendiri nggak enak, tapi kalau mau rukun jadi enak. Coba ibu-ibu ke dapur, apa ada bumbu dapur itu yang enak kalau sendiri-sendiri? Nggak enak, cabai nggak enak, bawang merah nggak enak, bawang putih nggak enak, terasi nggak enak, garam nggak enak kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau jadi sambel kok enak, karena rukun gitu loh. Sendiri nggak enak, rukun. Jawab, sendiri-sendiri nggak enak, rukun enak. Bapak-bapak itu kalau sendirian nggak enak, bingung, bukan cuman adem, bingung, barangnya dililang-liling. Iki tak apane yo kok polai kaya ngene. Iki ditutuki apa ditekuk-tekuk, apa cepetne lawang. Gak enak, Pak. Gak enak. Ibu-ibu sama, kalau sendirian gak enak, Pak. Bingung, didelok ambek dikipasi. Kok ngapa ngopi ki piye iki? Bingung ini. Nah, enak itu kalau digathokkan. Udah, ini banyak anak-anak loh, dia nggak ngerti dia. Kalau digathokkan enak apa enggak? Enak lah, bisa nggathokkan itu syaratnya harus kalau nggak rukun bisa nggathokkan nggak bisa, keduluan mengkeret. Iki sing diketawain yang mana tuh ini?
Makanya udah gini, dan rukun itu ndak harus sama belum tentu bisa rukun kok, gitu loh. Nggak sama kalau mau rukun. Enak kopi sama gula sama apa beda? Beda, warnanya beda, bentuknya beda, rasanya beda, modelnya beda. Kopi hitam pahit, lembut, gula putih, kasar, manis, beda. Tapi kalau mau rukun, jadikan satu, taruh di cangkir, terus digodokkan air, wis to meneng. Yang penting paham, air mendidih dituangin, diaduk, enak. Itu senengan saya itu. Cuma sayangnya di sini nggak ada. Biasanya kalau nggak ada kopinya ceramahnya nggak betah lama. Biasanya beda kok. Kopi sama gula itu beda, tapi kalau mau rukun enak, itu kesukaan saya. Cuman ini nggak ada. Kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah kalian seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Ini filosofi kerukunan. Kita disuruh seperti kayak kedua tangan, jangan kayak kedua telinga. Filosofinya apa? Coba, tangan kita dua, betul? Kalau ngejawabnya nggak semangat, saya ngajinya juga nggak semangat. Pokoknya kalau ibu semangat, saya semangat. Insya Allah ntar ceramahnya agak lama. Tapi kalau ibu nggak semangat, saya juga nggak semangat. Aku kan tergantung kamu, sayang. Kalau kamu oke, aku juga oke. Dua tangan kita sama apa beda? Yang bilang sama apa berarti tanganmu kiri semua? Ya beda, kiri sama kanan letaknya beda, fungsinya beda. Mbok gak digatekno kok. Beda tangan kiri sama tangan kanan, tapi dia rukun, pengertian, saling menghargai. Coba buktinya, ketika tangan kiri gatel, tangan kanan nggak usah dipanggil, nggak usah diundang, nggak usah diminta, dia datang. Kiri, kamu gatel ya? Iya nan. Ya udah tak kukurin. Nggak usah diundang, nggak usah dipanggil, nggak usah diminta, datang kasih bantuan. Sebaliknya, ketika tangan kanan gatel, tangan kiri juga gitu. Nggak nunggu diundang, nggak nunggu dipanggil, nggak nunggu dimintai tolong. Loh kanan, kamu gatel ya? Iya ri. Udah ini tak kukurin. Masya Allah. Dua-duanya kanan sama kiri gatel, kukur-kukuran. Saling kukur. Loh keren loh ini. Halo? Halo? Harusnya kita seperti itu. Ada tetangga sakit, datengin. Nggak usah nunggu. Ya datengin, terus kasih bantuan. Dawu mardhakum bis sadaqah. Itu jurus ampuh untuk kesembuhan. Sembuhkan orang-orang sakitmu dengan sedekah. Orang sakit itu kalau pengen cepat sembuh, kasih duit. Bener. Apalagi yang sakit perempuan. Bapak, kalau istrinya lagi sakit, jangan buru-buru dibawa ke dokter. Dokter yang paling ampuh mengobati penyakit perempuan itu Dokter Soekarno-Hatta. Langsung waras. Termasuk ketika istri lagi ngambek, dari jalannya aja udah kelihatan. Sledot, sentiet, sledot, sentiet. Perempuan kalau lagi ngambek gitu, terus masuk kamar, pintu ditutup keras banget, brang.
ngapain di kamar? Blek, tengkurep. Perempuan kalau udah ngambek itu tengkurep. Lah kalau udah tengkurep, cutik-cutikannya susah ya. Gak kena dicutik, walaupun pakai linggis gak kena. Apa mana linggis mundek? Lah itu bisanya nyutik ya Soekarno Hatta itu. Halo, halo, dilanjut gak ini? Oke, jadi tangan kanan sama kiri ini kompak, dia saling menghargai. Kalau dipakai jalan, ketika kanan maju, yang kiri ngalah. Oh kanan, kamu mau maju ya? Iya Ri. Ya udah, aku yang mundur. Enak, nanti kiri maju, kanan juga ngalah. Ya udah giliran sekarang kamu yang maju ya Ri. Aku mundur. Nah kalau nggak mau ngalah, dua-duanya maju, jadi vampir. Gitu loh, paham? Paham? Kanan ini untuk hal yang bagus-bagus. Tanda tangan pakai tangan. Ayo dong jawab, tanda tangan pakai tangan. Jabat tangan pakai tangan. Mempersilahkan tamu juga pakai tangan. Dada pakai tangan. Kiss bye pakai tangan. Alah sing tuwek ra usah. Gila nih ya. Nerima duit pakai tangan kanan, ini untuk yang bagus-bagus. Tapi tangan kiri nggak pernah demo, dia nggak pernah protes, dia sadar emang aku seksi kebersihan, tugasku kan urusan belakang, seksi Allah. Cuman tangan kanannya pengertian gitu loh. Kiri emang aku yang bagian terima duit, tapi ntar kalau tak beliin cincin kamu yang make ya. Loh ini loh, bukan pamer, ini martapura. Loh iya ini bukan pamer, ini Kalimantan Selatan, ini juga Kalimantan Selatan. Bukan pamer, biar ada yang ngasih. Kita pakai kemana-mana. Telat. Udah nggak nafsu. Halo. Kiri, emang aku yang nerima duit, kata tangan kanan. Tapi ntar kalau tak beliin jam tangan, kamu yang make. Lah. Ini juga dikasih orang. Ini dikasih orang, ini dikasih orang, ini dikasih orang. Pokoknya yang tak pakai itu semua dikasih orang. Nah ini tak sampein biar ada yang ngasih. Orang itu saking pengennya berkah, masya Allah. Ini bangga loh, alhamdulillah baju yang tak kasih dipakai sama abah, seneng banget ya. Alhamdulillah itu cincin aku yang beliin, seneng banget, bangga. Bukan cuman baju, mobil juga. Wallahi, saya itu kalau ada duit, ibu bapak, maaf ya, pesantren kami itu kurang lebih 2000 sekian santrinya, semuanya gratis, bebas biaya. Yang 500 sekiannya yatim, itu semuanya free, bebas biaya. Mondok nggak ada syariah, bayar nggak ada. Kitab-kitab untuk ngaji weton, ngaji sorogan, ngaji madrasah diniyah, semuanya gratis kita sediakan. Makan kita sediakan. Sekolah formalnya MTS sama MA nggak ada SPP. Seragam sekolah kita kasih free, bebas biaya, 2000 sekian. Udah nggak usah mikir, nggak bantu mikir. Ngitung-ngitung itu berasnya habis berapa, ya udah hitung sendiri. Ibu misalnya satu keluarga 6 orang, itu satu bulan berasnya habis berapa. Ini kita 2000 orang, mangan kabeh gitu loh. Ya alhamdulillah, yang nanggung biayanya Allah, wasilahnya jamaah. Saya cuman maklar, saya cuman keran aja. Alhamdulillah cukup, alhamdulillah. Jadi kalau ada habis gini kan biasanya saya dapat duit biasanya gitu loh. Nggak dikasih juga nggak apa-apa, cuma nggak umum nggak apa-apa, bener wallah nggak apa-apa. Nggak dikasih nggak apa-apa. Ngopo ngomeng-ngomeng kurang gawean, enggak apa-apa. Nek mentolo
Ya, cuma itu yang nggak umum. Lah itu sampai ke saya, maaf ya, ya untuk itu untuk bangun gedung pesantren, untuk pembebasan tanah, untuk biayanya anak-anak, ya seperti itu kondisinya. Mohon maaf, kenapa sih kayak gini? Sementara ini pendidikan yang bermutu berkualitas hanya bisa dimasukin oleh anaknya orang-orang yang berduit, terus anaknya orang-orang miskin seakan-akan mereka nggak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Lah kalau seperti itu kan yang pinter makin pinter, yang goblok makin goblok. Kayak anak-anakmu ngono. Lah kan potonganmu tidak gablek duit. Saya ini termasuk orang yang tidak setuju dengan adanya sekolah unggulan, sekolah bertaraf internasional yang bisa masuk ke situ hanya anaknya orang-orang yang berduit saja, terus diseleksi yang pinter-pinter aja yang diterima sekolah di situ. Yang goblok-goblok kayak anakmu itu nggak diterima. Loh, padahal tujuan dibangun sekolahan itu apa? Minterkan orang yang bodoh biar pinter. Lah ini anak yang bodoh kok nggak diterima? Sekolahan macam apa itu? Wong tujuan sekolahan dibentuk, sekolahan dibangun apa tujuannya? Untuk mencerdaskan bangsa. Yang bodoh biar jadi pinter. Lah ini yang bodoh kok nggak diterima? Ini kayak ada orang bangun rumah sakit bagus, megah, mewah, indah, bangunan selesai, jadi kasih tulisan rumah sakit ini hanya menerima pasien orang-orang sehat, yang sakit nggak diterima. Betul nggak? Aneh itu sekolahan. Yang diterima cuma yang pinter-pinter, yang bodoh kayak anakmu nggak diterima. Loh, ini izin Pak Camat ini sampaikan nggak apa-apa ke pemerintah daerah. Saya juga udah usul ini ke Menteri Pendidikan. Loh, kalau pengen mengangkat SDM sumber daya masyarakat, harusnya sekolah-sekolah unggulan itu sasarannya ya ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung, ke desa-desa yang SDM-nya masih rendah, yang tingkat pendidikannya masih rendah. Itu yang harus dikatrol, itu yang harus diangkat biar bisa imbang dengan yang di kota-kota besar. Harusnya begitu. Sasaran dari pendidikan yang bermutu berkualitas, yang unggulan-unggulan itu ya ke orang-orang yang bodoh-bodoh biar bisa ngimbangi yang pinter-pinter. Lah kalau semacam selama ini hanya yang pinter-pinter, hanya yang berduit, ini nanti jadinya yang pinter makin pinter, yang goblok makin goblok. Lah iya toh, ini gak bener belas ini. Lah kalau memang pemerintah pengen mengangkat bukan hanya kemiskinan, mengentas kemiskinan, mengentas kebodohan, harusnya seperti itu. Ekonomi sasarannya kerakyatan, rakyat yang miskin-miskin itu yang diangkat. Pendidikan juga gitu. Sing goblok-goblok kaya ana kene ngene iki harus prioritas. Ngono Pak Camat. Pemerintah itu nggak adil ini namanya. Lo aneh kok, sekolah yang bertaraf internasional yang berkualitas hanya orang-orang anak-anak pinter aja yang diterima. Aneh, yang goblok-goblok nggak diterima. Makanya dengan pertimbangan itu saya bikin pendidikan gratis. Saya malah seneng kalau ada santri datang ke pondok mereknya L2, lolo lepa-lepo longak-longok. Saya seneng, alhamdulillah ini santri ini bisa dibikin praktek sama gurunya. Bisa dipakai praktek ini. Lah kalau mondok di sini 5 tahun terus alim pinter, oh berarti pondok kita sukses. Anak yang tadinya oon ngah-ngoh lolak-lolok 5 tahun digembleng jadi alim, sukses. Saya seneng kalau ada santri oon datang ke pondok. Loh, kalau ada santri pinter datang ke pondok saya malah nggak suka, nyaingi saya. Ini mau bikin sekolah unggulan nih bahasane. Kalau bikin sekolah unggulan gratis untuk warga miskin, itu baru keren. Nah, sekolah unggulan kalau biayanya mahal nggak bener blas itu. Harusnya gratis, maka saya bikin pesantren gratis 2000 lebih. Yang hafal Quran sudah banyak. Gratis biayanya. Ayo, kenapa? Ya anaknya orang miskin juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Biayanya lumayan mahal. Dari mana? Ya dari gini-gini tak kumpulin. Itu makanya Pak Haji Sugeng tambahin nanti itu namanya mengentas kemiskinan, mengentas kebodohan. Gak Pak Haji Sugeng tok, Haji Suryadi yo nambahi, jangan hanya tepuk tangan saja.
Loh, aku mau minta tambah nama camat, nggak mungkin dapat. Oh, camat itu gajinya berapa? Gajinya Pak Camat ya, gajinya cuman berapa? Wong gajinya cuman dikit kok Pak Ibnu Sabil. Makanya kalau ada camat kaya raya, dia nggak punya bisnis, nggak punya usaha, semata-mata cuman camat saja, tapi kok kaya raya, perlu dicurigai. Lu gajinya cuma berapa? Ayo kalau nggak terima pulang lagi nggak apa-apa kok. Loh, saya di depan gubernur, menteri, di depan jenderal saya ceramah kayak gini, apalagi camat, enteng. Apa maneh lurah? Lagi pentol 2 di sini kok. Ayo kalau kada terima pulang Pak Lurah. Majelis ini nggak dihadiri lurah, camat tetap jalan kok. Betul? Orang datang juga nggak nyumbang. Izin Pak Lurah, Pak Camat, ini Anwar Zahid bahasanya kayak gini. Emang kalau orang belum pernah dengar kayaknya ya pahit, sakit, tapi ini bahasa akrabnya Anwar Zahid. Kalau nggak percaya boleh dilihat di YouTube itu. Yaitu jenderal-jenderal, menteri, gubernur biasa kalau ngaji sama ulun kayak gitu Pak Camat. Makanya pean kalau nggak tahan pulang aja. Ini bahasa akrab kita Pak Camat, bahasa akrab kita. Kalau nggak terima ya biarkan pulang. Kalau pulang berarti hatinya ya bosok bener berarti. Itu. Loh, pejabat publik itu harus kuat mental, tahan banteng. Ini kalau kuat mental, insya Allah naik pangkat nanti. Ya, sekda minimal kepala dinas. Kalau belum keburu mati. Nah, yang kita itu nggak tahu kok. Kita nggak tahu mati itu bisa datang tiba-tiba, betul? Sama Pak Camat mau mati, yang ceramah Anwar Zahid juga mau mati, cuma duluan Pak Camat. Nah Ibu, makanya terus itu pertimbangan saya, dan mohon izin saya sampaikan bahwa mayoritas santri kami itu anak teran. Jadi yang dari Kalimantan banyak banget, Kalimantan Tengah terutama yang banyak. Terus dari Sumatera itu mulai Aceh, Bengkulu, Riau, terus Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jambi, itu banyak banget. Itu awalnya saya ketika safari dakwah kayak gini di daerah-daerah yang tingkat agamanya masih mohon maaf rendah. Kalau ini kan udah bagus tingkat agamanya, pecinya udah putih semua. Oh, pecinya aja. Itu kan kita prihatin waktu ini masyarakat masih awam betul masalah agama. Kita lobby tokoh-tokoh masyarakat, minta dicariin anak-anak yatim kalau ada, atau anak-anak yang kurang mampu dikirim ke pesantren gratis untuk digembleng di pesantren, dididik. Harapannya nanti kalau udah pulang bisa berjuang di daerah masing-masing. Kan kita nggak selamanya seperti ini. Ada masanya nanti kita duduk di pesantren ngajar ngaji santri-santri fokus, nanti udah ada estafet yang meneruskan perjuangan kita. Itu planning kita. Alhamdulillah sekarang udah 2000 sekian santrinya dan semuanya bebas biaya, semuanya gratis. Tuh aku cerita ngono. Makanya ya ini habis ini dapat, tapi ya untuk kayak gitu loh. Gara-gara tadi ada yang nyinggung kiai ini berapa tadi loh, usil lah. Ini dikasih berapa itu ya terima, cuma kalau terlalu dikit ya kebangetan gitu loh. Itu aja. Nah, aku tuh yang tak pikirkan itu ya anak-anak yatim, anak-anak yang di rumah itu yang tak pikirkan. Dan kalau aku sendiri wis gampang, banyak yang ngasih. Kuasanya Allah tak bilangin. Itu saya kalau ada duit dipakai pembebasan tanah, bangun gedung, bangun asrama, untuk beliin seragam, kitab, untuk beli beras macem-macem. Mobil itu dikasih orang. Wallahi nggak percaya, nggak tanggung-tanggung. Lexus dikasih orang, tak bilangin kok. Alphard, Lexus dikasih orang. Yang belum ngasih itu ya Kaji Sugeng sama Kaji Suryadi, itu yang belum ngasih. Ini saking orangnya gini, Abah ini pokoknya mobil saya dipakai Abah,
saya nggak bisa berjuang, bisa saya yang bantu abah lewat ini. Tak pikir orang ini cerdas, orang ini dalilnya menjahaza faqad ghaza. Siapa yang membekali orang yang berangkat berperang, ya itu dia kayak ikut berperang, pahalanya kayak yang berperang. Ngasih bekal orang yang berperang walaupun dia nggak ikut berangkat perang, pahalanya sama kayak yang berperang. Begitu. Nah, siapa yang nyangoni wong budal perang oleh ganjaran padha karo ganjarane perang. Siapa yang nyangoni kiai, ya kowe menengo tak samplok salon lambemu. Wow, orang ngomong belum selesai kok. Ya itu ya dapat pahala kayak pahalanya kiai gitu Pak Haji Sugeng. Itu. Mobilnya dipakai dakwah sama kiai, iya dapat pahala kayak kiainya yang dakwah. Ini cerdas ini orang. Loh ini adilnya Allah seperti itu. Maka misalnya ya, ini andaikan ya, saya mengetuk hati panjenengan pian sebarataan untuk ikut berpartisipasi membantu anak-anak yatim di pesantren kami gitu, kira-kira ikhlas apa enggak? Bener? Yang bawa duit saja ini, yang nggak bawa nggak apa-apa, emang kamu pelit toh. Loh, saya itu berpikirnya gini Ibu, coba bayangkan andaikan yang yatim itu anak pian, ini udah cukup buat kita untuk untuk mempunyai kepekaan yang luar biasa, kasih sayang dan cinta yang luar biasa kepada anak-anak yatim. Bayangkan yang yatim itu anak kita, itu udah cukup. Alhamdulillah anak pian masih ada pian, masih ada bapaknya. Coba mereka, saya itu jujur Bu, kalau lagi yang punya orang tua lagi disambang Bu, makan bareng sama anaknya, itu yang yatim-yatim kayak gini, nangis saya Bu. Emang sampean nggak tahu lah, saya 500 lebih anak yatim saya. Makanya untuk yang yatim, khusus untuk yang yatim itu tiap bulan kita kasih uang saku juga. Tapi yang masih ada bapak ibu lengkap, ya biar orang tuanya yang ngasih saku. Kenaan wong tuane. Anak diguak diuncalno, bisa aja aku ngasih, tapi wong tuane kok nopo kenaan. Itu aja udah kita bantu banyak gitu. Ini yang yatim. Nah, ngono. Teko apa yo mau ceritane kok iso tekan ngono. Makanya mohon kesadarannya ya, ikhlas ya kira-kira ya. Saya boleh minta tolong panitia untuk boleh minta tolong panitia kardus boleh. Ini nanti insya Allah door prize-nya ada voucher umroh 10 juta untuk 3 orang. Ada juga hadiah sarung cap. Enggak ada nanti. Alhamdulillah, ternyata fans aku di sini banyak juga ya. I love you semuanya, I love you. Ini yang di depan-depan, wah itu sampai ada yang bawa poster. I love you, I love semuanya. Ya nanti yang bawa poster itu tak kasih hadiah. Tuh kok banyak banget. Ya nanti ada hadiahnya nanti. Mohon keikhlasannya Bapak Ibu ya. Tapi tolong jangan 2000. Udah 2000 duitnya lencung. Kebangetan itu namanya. Ayo coba mohon kesadarannya panjenengan semua. Nanti ini tak serahkan ke Pak Haji Sugeng nanti, biar urusannya Pak Haji Sugeng yang transfer ke pesantren kami. Ya mohon keikhlasannya Bapak Ibu. Saya kalau untuk anak-anak yatim saya nggak malu, saya ngemis demi akhirat, demi mereka saya nggak malu. Nggak apa-apa. I love you too. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita sambil baca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ayo sama-sama yang ikhlas biar pahalanya double-double, pahala sholawat, pahala ngaji, pahala zikir, pahala sedekah. Yuk sallallahu ala Allahumma sholli wa sallim ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ya Nabi salam alaik
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Mari salawat yang ikhlas sama-sama. Sallallahu Allah ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni hajati ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Yuk sama. Anta syamsun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi ya Habib salam. Allahumma salli ala Muhammad. Para jamaah secara pribadi, keluarga dan mewakili anak-anak kami di pesantren, kami mengaturkan terima kasih seagung-agungnya atas infak panjenengan semua, berapapun nominalnya sangat besar artinya buat kami. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih banyak, yang lebih baik. Jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Balasan terbaik dunia akhirat buat panjenengan. Semoga menjadi jariah yang terus mengalir pahalanya ila yaumil qiyamah, menjadi penyelamat dari fitnah dan azab kubur, menjadi benteng dari siksa neraka. Nah, kalau cuma 5.000 aminnya nggak usah kencang-kencang. Bapak inggih pripun Bapak? Mohon maaf Pak, kami dari Transmigrasi Puntik, jadi mewakili kawan-kawan bahwasanya kami sudah menyiapkan. Kalau sampean di Jawa itu mendirikan pondok pesantren yang muridnya banyak, nanti kan calon ustadz. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan tanah lokasi 4 hektar di daerah Transmigrasi. Sudah dulu yang hutan sudah bisa ditanami padi. Kalau ustadz sampean yang dicetak di sono, mari kita nanti sampean buka cabang di sini. Jadi orang di sini nggak jauh-jauh harus ke Bojonegoro. Masalahnya anak-anak saya semuanya dulu sudah kita ekspor ke Jogja dulu. Lah sekarang gantian, sampean mendoakan mudah-mudahan tanah kami ini siapapun yang ikhlas, yuk kita dirikan pondok pesantren, jadi calon-calon ustadz sampean nanti bisa dilemparkan ke wadah kami. Kami siap menang. Nggih, matur suwun Bapak. Kami juga siap untuk menjalankan instruksi dari Bapak. Insyaallah nanti kalau sudah ada anak-anak yang matang dan panjenengan di sini siap, tapi semuanya juga harus siap. Bukan hanya dipanggil ustadznya saja, ada perumahannya, ada untuk ma'isyahnya. Makanya maksud kami begini, orang sekian banyaknya di Kalimantan Selatan, mohon maaf kalau yang M tadi ke Amuntai Alabyu sono, kalau yang N ke Martapura, pondok pesantrennya ke sono. Di Kalimantan Selatan yang parak-parak sini, Palteng harus ke sana kan kasihan. Di Barito Kuala siap
Insyaallah, matur suwun Bapak nggih, matur suwun nggih, insyaallah. Nanti mudah-mudahan kalaupun nggak harus dari pesantren kami, ada dari pesantren-pesantren yang lain yang siap berdakwah, siap berjuang di Amuntai, di wilayahnya Bapak tadi disiapkan 4 hektar. Masih berupa hutan, jadi harus ditebang. Dari matur suwun, dan insya Allah yang nawari juga ada yang lain, ada beberapa yang nawari kami, tapi ya itu tadi kita juga harus mempertimbangkan dulu, mempertimbangkan banyak hal. Jadi beliau menginginkan seperti itu, sungguh luar biasa niat beliau. Insya Allah mudah-mudahan niat baik dari Bapak. Ada yang N, ada yang M. Ini tadi saya kan udah nyampein, ada yang 20, ada yang 8, ada yang kunut, ada yang enggak. Nah ini makanya kita sebagai umat Islam kita harus bisa menjadi ummatan wasapon, umat yang tengah-tengah. Jadi kuncinya ada pada kerukunan. Kayak tadi disuruh seperti kedua tangan, meskipun berbeda tapi bisa kerjasama. Betul? Betul? Wala takun kal udhunain, jangan kayak dua telinga. Maksudnya apa? Dua telinga itu deket tapi nggak pernah ketemu. Coba, ada nggak yang telinganya kanan sama kiri pernah ketemu? Bukan manusia berarti. Deket tapi nggak pernah ketemu. Deket sama saudaranya, deket sama temennya, deket sama tetangganya, tapi nggak tegur sapa. Ada apa enggak? Orangnya datang, ulun tahu sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Sama tetangga nggak mau tegur sapa. Gara-garanya sepele, punya hajat, tetangganya itu nggak nyumbang, padahal waktu tetangga punya hajat dia nyumbang. Gara-gara itu aja terus nggak tegur sapa. Ada nggak? Itu kudung coklat. Telinga itu deket tapi nggak pernah ketemu dan cuek, nggak punya kepedulian. Coba kalau tangan tadi, tangan kiri gatel, kanan dateng ukur, garuk, tangan kanan gatel, tangan kiri dateng garuk, nggak usah diminta. Kalau telinga kiri gatel, telinga kanan cuek, gatel karepmu, cureken karepmu. Telinga kanan yang gatel, kiri juga cuek, dan sifatnya itu iri. Kalau yang kanan dipakein anting, yang kiri juga minta, dan harus sama. Kalau kanan antingnya gede, yang kiri juga minta yang seukuran. Kiri antingnya gede, kanan juga minta yang seukuran. Coba yang kanan gede, yang kiri kecil, gendeng. Maka mohon maaf, di masyarakat kita itu semuanya penting, semua komponen harus kompak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bentar ya, bentar. Ini kayak 5 jari kita ini beda-beda, bentuknya beda, ukurannya beda, namanya beda, fungsinya beda, simbolnya beda. Tapi kalau mau kompak semua bisa dipegang, mic bisa dipegang, ulek-ulek bisa dipegang, syuting bisa dipegang, pokoknya apa aja bisa dipegang kalau ini mau kompak. Betul? Mau gak semangat kok. Udah Bu, itu kehilangan 10.000 kok lenger-lenger belum selesai sampai sekarang. Itu loh, jilbab hitam itu loh, nyemplungi 10.000 ini lenger-lenger ora rampung-rampung. Udah, yang 10.000 tadi udah dimasukin kardus, udah ke anak-anak yatim, udah ke pesantren, udah diikhlasin. Ya apa wong sing ngene 10.000 itu duit anak, duit jajannya anak besok, nanti diganti sama Allah. Yakin, hakul yakin, saya yakin-yakinnya. Ulun ya iso ku mek ulun tok kuwi. Iki emek kae kowe. Jian kok kudung kuning iki. Sak polahku lho dilokne. Saya dulu waktu anak-anak masih 100, 200, sama sekarang udah 2.000 lebih, rasanya sama. Demi Allah, nggak ngerasa oh jauh lebih berat. Sekarang yang ditanggung 2.000, dulu masih 200 enteng, sekarang 2.000 jadi makin berat. Enggak, sama. Antara 200 sama 2.000 sama. Kenapa? Anak-anak punya jatah rezeki sendiri. Yang kafil adalah Allah, yang nanggung adalah Allah. Nyatanya bisa kok. Andai kan sampai 5.000, sampai 10.000, hakul yakin. Saya yakin, saya yakin-yakinnya bisa, dan rasanya juga sama.
mantuk-mantuk kelangan 10.000 lenger-lenger. Apane sing ora wong karowan ngono kok. Iki ceramah tabligh akbar kok ana departemen pengemisan. Itu nyumbangnya kayak berapa aja, cuma 10.000. Gremeng ae. Udah nggak usah gremeng, nggak usah gerundel. Yang udah dimasukin udah, kalau nggak terima maju sini tak kembalikan. Kelangan 10.000 lek lenger-lenger. Mau Pak Haji Suryadi rencana mau ngasih banyak, diem kok. Diem, belum Pak Haji Sugeng. Diem, nggak kayak kamu. 10.000 diundat-undat. Ngomongnya sampai rumah nanti cerita sama suaminya, Pak, yang 10.000 tadi masuk kotak amal. Nah, sini tak kembaliin. Itu jilbab hitam itu. Ya, yang tanya yang mana itu orangnya kok. Modelnya gak ikhlas ngono. Coba ini ibu jari, ini telunjuk, ini nggak ada namanya, maka disebut jari tengah. Susah nyari namanya. Ini manis, ini kelengkeng, beda-beda. Ini ibu jari, ini pemimpin. Nyari pemimpin itu yang kayak ibu jari, yang jempol dan jempolnya ke atas, jangan ke bawah. Kenapa? Karena kalau pemimpin jempol, rakyat pasti jempol, kesejahteraan pasti jempol, ekonomi jempol, pendidikan jempol, kesehatan jempol. Nyari pemimpin tuh yang gini, jangan yang gini. Halo? Apa aja kalau pemimpin udah gini mesti beres. Bapak ini gimana Pak urusannya ini? Selesai. Pokoknya kalau pemimpin udah selesai. Gitu Pak Camat. Camat harus jempol. Pokoknya gimana ini Pak Camat, kita mau bikin tabligh akbar. Ngene tok. Tinggal gini kok, ndak usah dimintai sumbangan kok. Loh emang urusannya pemimpin ini gini. Gitu loh. Masalah urusan kebijakan, urusan membela kepentingan rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat. Cari pemimpin yang kayak gini. Nah ini telunjuk, ini siapa? Orang kaya, pengusaha, tukang tunjuk. Apa saja kalau yang nunjuk orang berduit, selesai. Itu pondoknya Darul Quran Istiqomah, punyanya Kiai Adlin Putra Amrullah. Itu apa itu yang belum selesai? Oh itu ruang kelasnya kurang. Itu lah kalau yang nunjuk Pak Haji Suryadi selesai, tuh kirim semen, tuh kirim besi, tuh kirim, selesai. Tapi kalau yang nunjuk kamu nganti puklek dirijimu, enggak selesai. Itu mana rekeningnya pondoknya Anwar Zahid Sabilun aja itu kalau Pak Haji Sugeng yang bilang kayak gitu, tulis rekeningnya, kirim duitnya, transfer, selesai. Itu loh. Lah nek dirijimu yo tiwas dudang-dudeng, malah diupes-upes wong. Ini loh, ini yang punya duit ini. Kalau yang nunjuk orang yang punya duit, itu madrasah selesaiin. Itu untuk gedung TPQ tempat ngajinya anak-anak kok jelek banget, ayo dibongkar, diganti, renovasi, selesai. Gitu loh. Ini paham? Udah bikin acara, undang sana Anwar Zahid, berapa? Semuanya aku, selesai, beres. Lah nek potonganmu sing nyudeng ya. Nah ini yang tengah ini siapa? Ini yang tengah ini paling tinggi, paling gede. Dia paling tinggi, paling gede. Di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dia di tengah-tengah, milik semuanya. Ini siapa? TNI Polri. Ini aparat penegak hukum dan TNI Polri. Dia harus netral, nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan, karena dia paling gede, dia paling kuat, punya senjata, makanya nggak boleh diadu. Nggak ada orang sweet pakai jari tengah, sweet jeng, nggak ada, nggak boleh, ini nggak boleh diadu. Ini kata orang Jawa beledek ini. Nah ini kalau diadu bahaya, dia punya senjata, maka TNI Polri jangan pernah diadu domba, hancur negara ini. Ini tengah ini. Dan TNI Polri harus netral, jangan ke kanan, jangan ke kiri, jangan memihak, jangan berpolitik, netral. Tengah lo ngono. Lah ini pemuda harapan, ini yang paling kecil, ini perempuan, kelihatannya kecil tapi mentes, namanya Jentik, jangan pernah diremehkan.
Ada hal-hal besar yang 4 jari gede ini nggak bisa nyelesain. Yang mampu menjadi solusi adalah jentik. Contoh asilet PTU wal upelu wat cukil watu. Loh, ini ayam ini waktunya betelor apa belum? Nah ini jentik ini brus kok halus bludus, oh berarti enggak. Lah nek ngrenjel wah ngendok. Lah ini jangan pakai jempol, nanti pitiknya double nanti. Duh, jangan pernah meremehkan ini perempuan meskipun kecil. Coba diadu sama jempol yang gede. Switchling, menang mana? Menang jentik. Maka jempol itu kalahnya sama jentik, Pak Camat. Loh, banyak jempol kehilangan jabatan gara-gara Loh iya, loh sehebat-hebatnya jempol itu diadu sama jentik lemes, mesti kalah. Gagah kalau lagi pakai seragam, ganteng, gagah, keren. Di rumah ketemu jentik, goblok mendadak. Ini udah kiai nih yang sebelah saya ini, yang sebelah saya Adlin Putra Amrullah ini. Wah, kalau lagi di depan santrinya salamnya aja menggelegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi ngajar santrinya, ketemu bunyainya, nggak bisa dalil. Saya sembarangan. Loh, emang iya? Coba misalnya ini istrinya lagi ngambek terus, Dek, nggak boleh kayak gitu, saya nggak boleh. Istri itu nggak boleh suara lebih tinggi daripada suami. Rasulullah udah bersabda. Nggak usah Rasulullah apaan? Wes, ini jangan diremehkan ini jentik ini, kelihatannya lemah tapi punya kekuatan yang luar biasa. Buktinya dipercaya Allah gembol salah satu alam ciptaan Allah. Allah menciptakan alam itu banyak. Ada alam azali, ada alam ruh, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam mahsyar, ada alam akhirah. Salah satunya alam rahim, perempuan kuat menggembolnya. Ayo bapak kalau kuat gembol alam kubur, ayo. Nggak kuat. Perempuan saking kuatnya, pabrik susu 2 itu dibawa sendiri kuat. Itu pabriknya gede-gede loh, disonggo ijen. Ya bapak-bapak burung apa telur kecil dua minta bantuan burung kok membawanya, bawa sendiri nggak kuat kok. Ini yang diketawain yang mana ini? Makanya jangan pernah meremehkan perempuan. Maka urusan apa saja dipegang laki-laki sama dipegang perempuan lebih hidup kalau dipegang perempuan. Nah iya, dipegang laki-laki mati, pegang perempuan hidup. Pikiranmu ya jok ngeres loh. Organisasi loh, organisasi. Makanya kader gizi, posyandu itu yang pegang perempuan hidup. Coba Pak Camat suruh jadi ketua Dharma pria, nggak ada. Tapi kalau Dharma wanita jalan. Itu loh, di NU itu bisa gede karena muslimat. Di mana-mana pengajian muslimat, muslimun nggak jalan, muslimunnya brondol. Bilangin kok perempuan ini top, kalah laki-laki ini jentik. Kalau diadu sama jempol kalah. Tapi yang jentik juga jangan kentir, jangan endel, kamu jangan kenil. Sehebat-hebatnya jentik pasti akan tunduk sama yang berduit jeleng. Menang mana? Ayo, jentik gila kena sing berduit, menang. Maka pria yang berduit pasti dapat jentik yang bagus-bagus. Loh iya toh, lo bojomu kok elek, lo melarat tok weh. Halo. Nah, lah ini harus kompak. Gini loh maksudnya, kiai penting, pejabat penting, orang kaya penting,
Lah mau bangun masjid, mau bangun pesantren, 20 orang rapat kiai semua, nggak bakal berdiri bangunannya. Yang satu baca Quran, satunya nyari tafsirnya, satunya buka hadis, nyari sanatnya, satunya putar tasbih, ya rusak, ya rusak, ya rusak, sok 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 sok, ya rusak, ya rusak, ya rusak, sok 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 sok. Terus dipikir semen kerotok-kerotok datang, terus besi gelodak-gelodak datang. Apa artinya seorang Adlin Amin, Adlin putra Amrullah? Apa artinya kalau nggak dibantu sama Kaji Suryadi? Nggih pesantren ngisor kolong jembatan. Ya ini ya harus kerjasama. Tapi demikian pula Pak Kaji Suryadi kalau pengen lancar, pengen berkah, butuh kiai. Perlu kok butuh nek wong Banjar bahaya. Perlu kiai. Apa kamu butuh? Perlu. Nah ya perlu. Lo kan orang Jawa kayak beda kok ya. Ini perlu ini gitu loh. Paham? Nah misalnya ya, woi, kiai ini kiai, terus mau bangun masjid, anggarannya 20 miliar, keliling ke kampung-kampung kayak gini loh. Mari para jamaah kita sama-sama membangun masjid karena Allah. Dalilnya keluar, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid karena Allah, akan dibangunkan istana megah di surga. Terus kardus muter, dapatnya yang kayak tadi 10.000 diundat-undat. 20 tahun nggak berdiri itu bangunannya, nggak berdiri. Besok lagi man bana masjidan lillah, habis dalilnya. 20 tahun nggak jadi pesantrennya, nggak jadi. Tapi coba kalau pengusaha, nggak usah pakai dalil, nggak usah qala ta'ala, nggak usah qala nabi, cairkan itu, cairkan, kirim itu rekening, ambil sekian, cairkan sekian, selesai. Nggak usah pakai qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lo bener nggak yang tak omongin? Lo saya ini ngerasakan gitu loh, makanya saya peten dengan kemana-mana lah, karena saya laris keliling. Lo meneng toh meneng sakarepmu, bu arani sombong terserah, nyatane sampai saya kira tetap laris we. Lo biasanya itu terkenal 2 tahun 3 tahun hilang dari peredaran. Kita ini barokahnya guru-guru saya, kiai-kiai saya. Demi Allah, Anwar Zahid bukan siapa-siapa, bukan apa-apa tanpa orang tua saya, mbah-mbah saya, guru saya, kiai-kiai saya. Ini juga barokahnya anak-anak yatim di pesantren kami, barokahnya jamaah yang menyayangi saya. Kalau Anwar Zahid nggak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Demi Allah Anwar Zahid bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Itu loh. Oh, alhamdulillah sing 10.000 ikhlas saiki. Udah ya wis kalau gitu aku ikhlas. Alhamdulillah berhasil berarti saya. Tadi masih gerundel tadi. Masih sekarang alhamdulillah udah plong dia. Ya wis alhamdulillah. Ya tinggal 1 orang itu tok kok yang belum ikhlas. Alhamdulillah sekarang orangnya udah ikhlas. Loh gitu, ini makanya kita harus saling mengisi, saling menopang. Kiai dengan polisi loh sama-sama pentingnya. Ada yang hal polisi tidak mampu, yang mampu kiai. Ada yang kiai nggak mampu, yang mampu polisi. Gitu loh. Lah polisi kau suruh jawab persoalan fikih, ya bukan bidangnya. Paham? Paham? Gitu. Demikian pula misalnya ini Kiai Adlin keliling kampung, terus ada di lapangan itu dia ngelihat ada 10 anak itu mabuk berjamaah. Dia lagi nge-fly sambil pegang botol. Ini Kiai Adlin turun, dideketin, ayo bubar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim,
Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. 10 orang yang mabuk ini bubar, apa Yai Adlin dilempar botol kepalanya? Iya, diantem botol ndase sampai anaknya mabuk. Bukan wilayahnya beliau. Tapi kalau yang datang polisi 3 orang aja, ayo bubar, 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 lari tunggang langgang, nggak bubar, pecah ndase. Itu wilayahnya polisi, bukan wilayahnya kiai. Paham? Ngono wes, alhamdulillah wes ikhlas 10.000. Lah sebelum kowe sing ngomong ngene tambah muk 5.000 lho kuwi. Urun 5.000 kakek nusul. Nah sekarang mohon maaf, ini ada, wah sarungnya banyak banget ini. Sambil sekalian mohon maaf ya, ini ada voucher umroh. Nanti kalau nggak saya bagi sekarang, wah nanti waktunya nggak cukup ini nanti. Bentar, tak minum dulu. Bismillah. Kak kasih doh, wong kene cerewet, wong masih baru mau kok ngombe, kopi, ganti tegan ae. Bismillah. Tantem loh, musil loh. Aku tahu kamu tuh sebenarnya perhatian sama aku. Kasih. GR kok ditungguin sebelum duhur. Udah, ayo sekarang monggo untuk memandu ini saya serahkan kepada Master of Ceremony. Terima kasih Pak Yai. Kita ada 3 voucher. Voucher ini adalah voucher umroh. Dan kemudian ini voucher ini bukan berangkat ibu bapak ya. Ibu bapak kalau misalnya dapat ini, itu dapat voucher senilai 10 juta rupiah. Dan ini tidak bisa diuangkan. Tidak bisa diuangkan, harus berangkat, menambahi Pak Yai ya. Kalau nggak bisa berangkat bilang Bapak Sugeng. Pak Sugeng mau berdiri atau berdiri ya? Monggo, monggo Pak Haji, monggo. Sama dari travel tadi. Yuk sama-sama kita. Ini sebelum ke sana, siapa yang punya fotonya Pak Yai yang beli tadi? Tolong diangkat. Jadi kalau yang beli ini hurufnya S, 10 orang pertama akan mendapat gantinya adalah 50.000 rupiah. Yang namanya hurufnya S, misalnya Saria, Sania, Suprihatin. Terus kemudian yang namanya juga huruf L. Susah banget Pak, orang banyak huruf L nggak ada. Leo paling. Ayo yang bawa foto, yang bawa poster saya, yang namanya ada huruf S-nya. Maju, ayo. Kalau enggak yang ada huruf L-nya. Ya, yang ada huruf S-nya sini. Maju sini. Ayo maju, ya. Maju. Akeh. Siapa namanya? Susiati. Satunya? Siti Hamsina. Pak, langsung Pak diberikan, monggo. Sebentar, ditunggu dulu berapa orang? Ya, 10 yang S, L yang 10. Sini Bunda, sini Bunda. Wah, ini yang bawa poster yang namanya nggak ada S sama L, dikasih temennya yang ada S-nya. Ingat ya tadi, jangan jadi jadilah jarum dan benang yang menyatukan, jangan jadi gunting yang memisahkan kita. Isoto, yuk. S sama L, 10 aja loh, 10 pertama S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pian. Oh ya sudah, 10 ya. 20 nggak bawa ya.
Yo, sama yang L ya. 10 sama 10 yang L. Nah, ya. Ya, sini Bu. G, sudah. Kalau beliau sudah. Siapa namanya pian? Suryaningsih. Terus? Wiwit Sri Wahyuni, Terus? Siskawati, Sri Purwati. Terus? Siti Sarmana, Terus ini? Sarah. Sri Kumaryati, Terus? Sumira. Sumarni. Siti Muswira. Siapa yang mewakili mewakili pian-pian ini kenapa membeli fotonya Pak Yayi? Ayo, siapa yang mau ngomong? Dapat tambahan dari Pak Yayi. Ngefans. Ngefans Pak Yayi katanya. Van Anza, Kiai Haji Anwar Zahid, Tahu nama channel YouTube aku? Anza Channel. Nah, sini tak kasih duit. Tuh, ya kan? 100.000. Oke. Ada yang lahirnya di bulan Oktober? Ibu-ibu yang lahirnya di bulan Oktober? Bener? Ini Bu. Ayo, bulan apa Ustaz? Oktober. Oktober. Siapa? Oh, ada. Lo enggak yang bawa foto, yang bawa foto. Yang bawa foto aja. Lo kok akeh banget yang bawa foto yang lahirnya bulan Oktober. Biar enak. Langsung. Nah sini 15 Oktober. Sini Bu. Mana? Bun, ayo Bun, naik Bun. Dari Pak Yayi langsung. Tak kasih hadiah sarung cap mangga. Nih Bu. Nggih. Dapat udah di bawah nggak apa-apa Ibu. Nggih, di bawah nggak apa-apa. Ya. Boleh tabu foto. Ya, udah. Nggih Ibu, nggih. Dah, nggih. Niki sing laris bakul fotone iki. Pak Yayi ada lagi yang ulang tahun katanya. Mbak Sri tadi 25 Oktober katanya. Oh ya nih tak kasih hadiah ulang tahun. Sarung cap mangga. Sarungnya Abah Anza. Kak sarung mangga gak bahaya tah? Ya udah. Iya. Sudah ya. Sudah dapat belum semuanya 50.000 dari Pak Sugeng, Pak Haji Sugeng? Aisyah namanya. Siti Aisyah. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang belum siapa yang belum? Pak Irham yang di belakang dapat.